Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jazir Azhara dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Tazkiyah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi serta keterkaitannya dalam konteks nilai Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu pahami dulu bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling penting dalam organisasi. Keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya bergantung pada sistem dan juga strategi, tetapi pada manusia yang menjalankannya. Karena itu, manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi menjadi dua hal yang sangat amat berkaitan dalam membentuk lingkungan kerja yang produktif dan beretika. Dalam organisasi berbasis Islam, keduanya harus berlandaskan pada nilai kejujuran, amanah, dan juga tanggung jawab yang dipegang. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut MSDM adalah suatu proses mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mereka bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam konteks Islam, manusia bukan sekedar tenaga kerja, tapi juga amanah dari Allah yang harus dijaga, dihargai, dan dikembangkan. Tujuan utama MSDM bukan hanya mengajar produktivitas, tapi juga memastikan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan dalam pekerjaan. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu bukan cuma soal mengatur karyawan, tapi juga membina hubungan manusia yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Setelah kita tahu pengertian MSDM, sekarang kita bahas fungsi dan ruang lingkupnya. Manajemen sumber daya manusia punya peran penting di hampir semua aspek organisasi. Fungsinya mencakup perencanaan tenaga kerja, yaitu menentukan berapa banyak orang yang dibutuhkan dan apa kualifikasinya. Lalu, proses rekrutmen dan seleksi mencari orang yang tepat bukan hanya dari segi kemampuan, tapi juga dari kepribadian dan nilai yang sejalan dengan organisasi. Setelah itu, ada pelatihan dan pengembangan, supaya karyawan bisa terus meningkatkan kompetensi dan semangat kerjanya. Kemudian, dilakukan penilaian kinerja untuk melihat sejauh mana karyawan bekerja sesuai target dan nilai organisasi. Tidak kalah penting juga penggajian dan penghargaan yang harus diberikan dengan adil dan transparan agar menumbuhkan rasa puas dan loyal. Dalam perspektif Islam, semua proses ini harus dilakukan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanpa diskriminasi, karena setiap manusia memiliki potensi yang Allah ciptakan dengan keunikannya masing-masing. Jadi, fungsi MSDM bukan cuma mengatur administrasi pegawai, tapi juga memastikan setiap individu dihargai sebagai manusia yang berharga. Nah, setelah kita memahami fungsi dan juga ruang lingkup MSDM, selanjutnya kita akan membahas perilaku organisasi atau dalam bahasa Inggris disebut organizational behavior. Secara sederhana, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku, berpikir, dan berinteraksi di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah agar perilaku setiap anggota organisasi dapat diarahkan ke arah yang positif dan selaras dengan tujuan lembaga. Perilaku organisasi ini penting karena setiap orang memiliki karakter, motivasi, dan cara kerja yang berbeda-beda. Kalau organisasi tidak memahami perilaku manusianya, maka akan sulit mencapai kinerja yang maksimal. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku organisasi, seperti motivasi kerja, gaya kepemimpinan, komunikasi antar pegawai, budaya organisasi, dan juga struktur kerja. Semua faktor ini saling berhubungan. Misalnya, komunikasi yang baik bisa meningkatkan motivasi dan kepercayaan antar anggota tim. Dalam perspektif Islam, perilaku kerja yang baik harus berlandaskan pada niat yang ikhlas, tanggung jawab, serta disiplin. Islam menekankan pentingnya etika dalam bekerja, karena kerja bukan hanya mencari hasil, tapi juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menjadi teladan terbaik dalam hal ini. Beliau menunjukkan bagaimana profesionalisme, kejujuran, dan amanah dapat berjalan beriringan dengan spiritualitas. Jadi, perilaku organisasi yang baik bukan hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga membentuk karakter yang berakhlak mulia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Dua hal ini sebenarnya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. MSDM berfokus pada bagaimana organisasi mengatur, mengembangkan, dan memotivasi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sedangkan perilaku organisasi menjelaskan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. MSDM bisa kita anggap sebagai sistemnya yang mengatur strategi, kebijakan, dan struktur kerja. Sementara
perilaku organisasi adalah hasilnya. Bagaimana manusia menjalankan sistem tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika MSDM menerapkan pelatihan yang baik, otomatis perilaku karyawan akan berubah ke arah positif. Mereka menjadi lebih termotivasi, lebih profesional, dan juga lebih loyal. Atau ketika komunikasi internal dikelola dengan terbuka, maka hubungan antar pegawai jadi harmonis dan kolaboratif. Dalam konteks Islam, keterkaitan ini juga sangat kuat. MSDM menekankan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam mengelola pegawai. Sedangkan perilaku organisasi menekankan adab, etika kerja, dan niat yang ikhlas dalam menjalankan tugas. Jadi, ketika manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan cara yang adil dan berlandaskan nilai spiritual, maka perilaku kerja para karyawan juga akan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Hasil akhirnya apa? Organisasi tidak hanya sukses secara kinerja, tetapi juga membawa keberkahan karena semua aktivitasnya dijalankan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas teori dan keterkaitannya, sekarang kita lihat bagaimana penerapan konsep MSDM dan perilaku organisasi ini di dalam dunia nyata. Salah satu contoh yang paling jelas bisa kita temukan di lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah, BMT, atau Koperasi Syariah. Di lembaga-lembaga ini, proses manajemen SDM tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis seseorang, tapi juga nilai moral dan akhlaknya. Misalnya, dalam proses rekrutmen, pihak HRD tidak hanya menilai dari segi kompetensi dan pengalaman, tapi juga dari kejujuran, kedisiplinan, dan semangat kerja sebagai bentuk ibadah. Setiap karyawan juga dituntut untuk menjaga amanah, karena mereka mengelola dana umat, dan itu bukan tanggung jawab kecil. Dalam hal pelatihan, lembaga syariah sering memberikan pembinaan bukan cuma tentang skill kerja, tapi juga tentang nilai spiritual, seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan kerja sama tim. Ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM dalam konteks Islam itu menyeluruh, jasmani, intelektual, dan rohani. Kalau kita lihat dari sisi perilaku organisasi, budaya kerja yang dibangun biasanya berlandaskan ukhuwah atau persaudaraan sesama rekan kerja. Para pegawai didorong untuk saling menolong, saling menghormati, dan saling mendukung, bukan bersaing secara tidak sehat. Selain itu, gaya kepemimpinan juga berperan besar. Seseorang pemimpin dalam organisasi Islam idealnya bukan hanya atasan yang memberi perintah, tapi juga teladan yang mengayomi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ayat ini menunjukkan dua kualitas utama dalam dunia kerja, yaitu kompetensi atau al-qawi dan kejujuran atau al-amin. Dua hal ini lah yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun pembentukan perilaku kerja di organisasi. Ketika karyawan memiliki kompetensi dan kejujuran, serta manajemen menjalankan perannya dengan adil dan bijak, maka terciptalah lingkungan kerja yang seimbang antara dunia dan akhirat. Karena dalam Islam, pekerjaan bukan sekedar rutinitas untuk mencari penghasilan, tetapi juga salah satu bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap tugas yang dijalankan dengan niat baik dan profesionalisme bisa menjadi ladang pahala. Misalnya, ketika seorang pegawai datang tepat waktu, bekerja dengan jujur, melayani nasabah dengan sopan, semua itu mencerminkan perilaku organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, manajemen yang mampu memperhatikan kesejahteraan karyawannya juga menjadi bukti bahwa organisasi tersebut menerapkan prinsip rahmatul lil alamin, membawa manfaat bagi seluruh pihak. Dalam konteks modern, pengelolaan SDM tidak hanya berfokus pada target atau efisiensi, tapi juga ada human touch, yang bagaimana organisasi memperlakukan setiap individu dengan adil, menghargai perbedaan, dan memberi ruang untuk berkembang. Itulah sebabnya pemahaman terhadap perilaku organisasi menjadi penting, karena kalau perilaku dan budaya organisasi sudah baik, maka seluruh sistem kerja di dalamnya akan berjalan selaras. Karyawan merasa nyaman, produktivitas meningkat, dan visi organisasi lebih mudah tercapai. Dari sinilah kita bisa melihat antara manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi bukan hanya saling berkaitan, tapi juga saling menguatkan. MSD menyediakan sistem dan strategi, sementara perilaku organisasi memastikan bahwa manusia di dalamnya bekerja dengan hati yang moral dan baik. Kalau keduanya berjalan seimbang, maka organisasi bukan cuma sukses di dunia kerja, tapi juga berpotensi
menjadi kesuksesan di akhirat. Karena setiap niat baik, kerja keras, dan kontribusi yang dilakukan dengan ikhlas akan dicatat sebagai amal jariah. Jadi, mari kita pandang pekerjaan bukan hanya dengan tanggung jawab profesional, tapi juga sebagai bagian dari perjalanan spiritual untuk menjadi insan yang bermanfaat. Seperti sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi lainnya. Dengan semangat itu, semoga kita semua bisa menjadi bagian dari organisasi yang tidak hanya maju secara manajerial, tapi juga diberkahi dalam setiap langkahnya. Akhir kata, semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran bahwa bekerja itu bukan hanya tentang mencari hasil, tapi juga bagian dari ibadah yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.